Wah, jatuh. Tongkat. Inilah gunanya MTB. Assalamualaikum, ketemu lagi di Ajak Anak, channel keluarga yang suka ngajak anak jalan-jalan dan berpetualang. Tapi kali ini kita justru nggak ngajak anak-anak sih, cuma bapak ibunya aja, anak-anaknya lagi mager sama punya kegiatan masing-masing mereka. Ya hitung-hitung me time lah ya buat bapak ibu, punya waktu buat kencan berduaan. Karena itu ngisi waktunya bisa suka-suka ya kan. Biasanya sih kegiatan yang agak berat tuh untuk diikutin sama Lana dan Keanu. Karena itulah sekarang ini kita lagi ada di Tol Jagorawi di pagi yang cerah ceria ini. Mana lagi bagus lagi cuacanya, Gunung Salak tuh ya, sampai kelihatan jelas di depan mata. Kalau biasanya kita ke Cisadon untuk camping, kali ini mau coba rute sepeda ke sana. Sengaja nggak goes dari rumah karena medannya lumayan ya, berat. Ntar capek duluan kalau goes dari Depok. Sepeda jadinya kita loading di kabin belakangnya si Bulmon. Keluar tol Sentul Selatan, kita ambil rute lewat Jalan Babakan Madang. Ini rute favorit sih, karena abis terowongan tuh ya, pemandangannya kan asik banget lihat kanan kirinya kayak pohon-pohon pinus gitu. Sampai lewatin di titik 0 km Sentul, kita ambil arah ke kanan. Terus nanti ambil lagi jalan yang menuju ke rumah Prabowo. Ini yang dimaksud itu adalah Pak Prabowo ya, jenderal yang sekarang jadi Menteri Pertahanan. Udah jadi landmark kok rumah Pak Prabowo di sini. Nanti kalau udah lewat rumah Pak Kemenhan, tinggal cari parkiran deh yang biasa dipakai sama orang-orang yang mau trekking ke Cisadon. Ada dua nih parkiran yang bawah, itu agak legaan gitu kan, sebelah kiri jalan. Atas aja. Lumayan nih Pak, menghemat sendiri jalanan. Tapi kita juga bisa agak naik ke atas, lewatin peternakan sapi yang milik Pak Prabowo juga. Nanti setelah itu ada lahan parkir di sebelah kanan. Pas banget berhadapan sama portal menuju Cisadon. Di lahan-lahan parkir kayak gini biasanya emang orang-orang yang mau trekking naruh dulu tuh mobilnya, kendaraannya. Terutama sih city car yang ceper-ceper, yang kayak sedan-sedan yang berat buat nanjak ke atas. Si Bulmon yang biasanya sampai ke Cisadon, kali ini kita parkir juga. Nyobain itu, parkir di bawah. Sepeda baru deh kita turunin. Baru sampai sini aja ya, baru sampai parkiran loh. Pemandangannya udah cakep, padahal belum tinggi-tinggi amat. Papa Herwin nanti bakal naik MTB. Ini sepeda yang udah lama banget dibeli. Ini zaman waktu anak-anak masih kecil. Malah Keanu belum lahir ya waktu itu. Coba, Keanu udah 11 tahun gitu sekarang umurnya. Sementara nanti Mama Yosi bakal naik Marine Four Corner. Ini jenis sepeda gravel yang bisa dikendarai di rute off-road tipis-tipis. Perlu diingat, warning, disclaimer, kita ini bukan pesepeda ahli, jadi mohon maaf kalau ada spek-spek sepeda yang kayaknya kurang cocok atau gimana, emang nggak ngerti sih. Intinya cuma senang naik sepeda dan kira-kira sepedanya bisa gitu dinaikin lewat sini. Dulu kan kita pernah ke Cisadon ya pas camping, jadi tahu tuh kondisi jalannya. Setelah dipikir-pikir, kayaknya kalau sama sepeda-sepeda yang kita punya bisa deh dilewatin gitu ya. Ya paling kalau berat-berat banget kita tuntun. Udah gitu aja, simpel pertimbangannya. Di parkiran ini ada satu warung yang buka. Terus keluar area langsung ketemu portal dan ada retribusi lokal.
Naik ke atas sepeda Jadi kena sepeda charge 10 loh, orang 10.000 5.000, satu atau sepeda. 10.000 orang Orangnya sepeda? cuma 5.000. Kalau bawa sepedanya 10.000, kalau jalan 5.000. Oh, Jadi berdua 20.000. selepas portal baru deh kita memulai perjalanan sepeda. Jalannya didominasi tanah, terus ada batuan dan kerikil. Kalau di awal nanjaknya masih santai, tapi nggak lama. Udah gitu nggak santai lagi. Dengan jalan batuan kayak gini, ya sementara kemiringannya lumayan ya, paling bener sih udah kita TTB alias tuntun bike. Gak sanggup nge-nya. Hah? Kalau kata Papa Herwin nih, niatnya Yang trekking ke tanjakan Cisadon bawa sepeda. Jadi emang udah harus ikhlas kalau sekiranya bakal banyak jalan kaki sambil nuntun gitu. Nanti petualangan naik sepeda bakal pol pas turun. Jarak desa Cisadon dari portal deket parkiran ya, itu sekitar 7 km, lebih dikit kayaknya. Jadi kalaupun jalan kaki masih ketaker, bisa pulang pergi dalam sehari. Itu juga udah santai banget jalannya. Ya emang buat nonton sepeda kita mah. Malah banyak keluarga yang ngajak anak-anak kecil buat trekking lewat jalur ini. Beneran, kita ketemu banyak banget. Biasanya kalau yang ngajak anak-anak kecil ya, nggak full sampai ke atas sih, nggak sampai Cisadonnya. Nanti di tengah perjalanan, pas di sekitar 3,5 kilo tuh ya, ada namanya Pondok Pemburu. Bisa santai-santai, makan dan ngopi-ngopi tuh di restorannya. Terus abis dari situ, balik lagi deh turun gitu kan. Perjalanan nanjak sambil nonton sepeda ini, selain menguras tenaga juga boros nafas, beneran. Dengerin nih itu suaranya, napasnya Papa Herwin. Jadi makanya kita di beberapa spot sempetin istirahat dulu. Nggak usah terlalu diforsir, santai aja. Banyak pemandangan bagus yang mesti kita nikmatin. Sayang kan kalau dilewatin gitu aja. Masih jauh soalnya itu Cisadon itu. Mesti hemat-hemat tenaga, hemat napas juga. Ada yang baru lagi apa tuh? Ya, Itu bukannya datar hamram? bukan, lu lama ke dalam. Selain naik sepeda dan jalan kaki, para penggemar motor-motoran juga banyak yang lewat. Ini mah udah gak heran ya. Kalau mereka lewat, kita mah minggir gitu. Lumayan ada alasan buat istirahat. Ya begitu memang kalau ban. Sementara kalau kendaraan roda 4 yang naik biasanya jenis 4x4. Kalau lewat jalur Sentul ini ya, ke Cisadon udah paling aman lewat naik mobil 4x4 itu gitu. Ya. Mantap. Mantap. Dah, istirahat ya, Pak.
Oh, mana pemburu aja. Ini kita tuntun aja, trekking aja. Padahal deket ya 2 kilo tapi segitu. Ayo, Pak. Pelan aja, yang penting naik. Jangan digeber nafasnya. Kering tapi Ini warna nasi itu Pak. iya. Iya. Di jalan menuju Cisadon ada sejumlah warung. Yang mampir ke sini biasanya emang pengunjung trekking. Jadi nggak perlu takut deh kita kehabisan logistik gitu ya, atau kehabisan bekal air minum karena bisa beli. Dan harganya nggak mahal-mahal banget gitu. Sekalian juga bisa buat shelter. Ini lokasi istirahat yang asik ya, bisa jajan atau nambah-nambah logistik sambil lihat pemandangan cantik kayak gini kan ya. Syukur sepatu buat kita skater ya. Jalan ke Cisadon ini emang menantang ya. Buat pejalan kaki tentu jalur nanjaknya yang bikin membuat tantangannya gitu. Sementara buat kendaraan roda 2 juga nggak mudah. Kalau nggak lihai pilih jalan atau agak triki-triki gitu ya, mengendalikan kendaraan bisa selip. Kayak motor di depan kami itu tuh. Ya tapi itulah, justru yang kayak gini-gini jadi daya tariknya Cisadon gitu. Kalau udah mulus beraspal kan hilang serunya. Udah sama aja kayak lokasi lain, nggak perlu ke Cisadon itu mah. Oh iya. Udah bagus soalnya. Ya bagus semuanya. Tapi kalau motor gini itu berat juga ya. Iya. Jalur yang paling berat adalah pas ketemu jalan nanjak, terus ada banyak batuan lepas gitu. Wah itu lumayan ya. Tanahnya juga licin. Udah paling aman emang jalan kaki, sepedanya dituntun. Ini yang paling parah sini. Iya, nggak dapat traksinya. Ya, licin. Habis lewatin ini aman. Buat kita masih rada enteng nuntun sepeda. Yang berat itu coba bayangin kalau mesti nuntun motor, gede lagi motornya. Aduh, itu ada rombongan motor ya yang nanjaknya bareng kita ke atas.
Nggak gampang juga buat mereka. 2 kali capek katanya, capek bawa badan, capek bawa motor. Apalagi baru pertama juga nih mereka lewat sini kan. Berat ambil tengahnya sini. Aduh, dia napas dulu. Iya. Nah, terus maju, kamu terus atas. Ternyata kakek gue ini kita tahan, kita tahan. Nggak bisa nih kan. Mundur dulu, mundur aja. Kempesin dikit. Udah. Udah, Oh, tapi masih berdiri gini. iya. Dorongnya main om. Peng, jalannya sambil berdiri, Peng. Woi, mati. Dan napas dulu, Peng. Berdiri enak. Iya. Kalau duduk, ya udah. Ruas yang cukup berat ini nih, tandain ya, adanya di jalan menjelang Philemon Camp, camping ground yang ada di kawasan ini. Nanti di ujung tanjakan ada warung, terus ada jalan bercabang. Nah, jalan yang dari arah kanan itu masuknya dari arah Megamendung. Kalau yang Megamendung itu lebih bersahabat jalurnya dari jalan yang kita lewatin tadi. Nah, biasanya kalau mobil yang nggak 4x4 bisa ke Cisadon lewat jalur yang itu gitu. Emang paling berat nih trek yang tadi kita jalanin. Ngomongin soal beratnya medan, jadi di sini soal mobil kepater atau selip bukan hal yang baru, nggak aneh. Jadi ikhlas aja terima kalau misalkan kita naik mobil selip di sini. Makanya sampai ada iklan kayak gini di tengah jalan, gitu kan? Ada iklan mobil kepater selip, rescue-nya kemana? Ini si Papa Herwin malah ketemu kenalannya, Pak Bas namanya. Itu yang pernah servis AC Landy. Pak. Dia mah lancar jaya ya, karena naik motor trail kan, lagi pula udah turunan juga. Oh, lancar lewat batas. Jalannya bagus itu yang naik itu, yang batas. Naiknya lewat pancar. Oh. Semalam. Mantap. Udah semalam. Berempat aja deh. Oh iya, tadi lihat 3 di depan. Saya bawa Lenny saya taruh situ. Bawa sepeda. Jadi, Pak. Jalan kita berlanjut dong. Kalau kuat goes dinaikin, kalau nggak kuat ya tuntun. Inilah gunanya MTB. Tapi umumnya jalur sesudah pertigaan Philemon Camp tadi tuh udah lebih bersahabat sih. Udah mulai banyak bisa dinaikin sepedanya gitu. Biar kayak orang-orang. Cuman buat grup motor yang barengan sejak kita di bawah tadi masih tetap penuh cobaan saudara-saudara. Salah satu anggotanya ada yang jatuh. Wah, mana berat lagi motornya. Untung nggak kenapa-napa orangnya. Wah, jatuh.
taruh. Sampai Udah, pegangin. Pindah sana nggak boleh. Medit. Iya, jangan begini. Ini dikit lagi sih udah bagus. Tadi dikit lagi. Yuk. Saat pandemi reda gini, jangan heran kalau banyak ketemu turis asing ke sini. Mulai dari yang bule-bule sampai wisatawan Korea. Korea tuh banyak banget loh ke Cisadon ini. Banyak kan mereka trekking atau trail running. Kenapa pada tertarik? Ya mungkin karena suasananya ya. Kan Cisadon itu ya, kalau kita masuk dari Sentul nggak jauh dari pusat kota. Gampang tuh, tadi kita tinggal lewat tol Jagorawi, kan keluar di Sentul Selatan. Udah dapet deh, jalan dikit suasana alami dan tantangan outdoor kayak gini. Nggak perlu nyari gunung-gunung yang jauh gitu di luar kota. Pemandangan di sisi jalan juga bagus. Buat yang sumpek sama ibu kota, bisa puas-puasin deh, manjain mata di sini. Nah, ini yang tanjakan nih. Ini ada kayak pinggiran baru juga nih. Cisadon Camp Highland. Sejak terakhir kali kami kesini ya, udah banyak tambahan tempat-tempat camping baru. Berderet-deret yang jualan suasana alam. Salah satunya yang kita masukin ini, Camp Komando namanya. Cakep banget deh. Pemandangannya gitu. Pas banget lokasinya juga di pinggir jalan.
ada hamparan rumput yang empuk. Ini kayak semacam obat ya. Sejak tadi kita kesini kan naik sepeda tuh ajurut-ajurutan. Roda sepeda ketemu jalan tanah berbatu terus. Begitu masuk sini, aduh enak banget, empuk. Ada api unggun di situ bisa. Bonfire. Kalau mau camping di sini ya, bisa sekalian sewa tenda. Udah disediain juga tempat buat api unggunnya. Kalau nggak mau tidur di tenda, ada bangunan villa tuh, lucu-lucu deh bentuknya, imut gitu ya. Terus di sini juga ada kafenya. Cuma pas kita datang lagi nggak buka, nggak tahu ya apa karena masih kepagian atau emang lagi tutup aja, lagi libur. Kalau untuk Telkomsel kadang dapat. Bawa aja loh. Ya. Sebentar keliling dan lihat-lihat camp komando, setelah itu lanjut deh perjalanan. Deket sama camp komando, seberang-seberangan malah, ada Pondok Pemburu namanya. Ini camping ground juga, udah lebih lama ada dan duluan dikenal orang. Di Pondok Pemburu ini kita berhenti, mampir ngemil dan istirahat di kafenya. Sebenarnya belum pas banget jadwal makan siang sih, karena kita tuh niatnya maunya makan siang beneran nanti di pas sampai Cisadon gitu. Jadi kan di Cisadon sampai atas, kenyang makan siang, istirahat sebentar, menikmati suasana, terus pulang. Tapi ya gimana ya, di shelter ini kan, ini semacam shelter lah. Kalau orang yang mau ke Cisadon, trekking itu biasanya mampir sini dulu. Ya kalau mau lanjut juga nggak apa-apa sih. Godaan makanan yang ada di sini cukup berat buat diatasi. Karena mulai dari makanan ringan, segala kopi-kopian, segala teh, minuman, sampai makanan berat nasi-nasian ada. Jadilah ngemilnya agak berat. Lokasi Pondok Pemburu ini sekitar pertengahan rute dari portal bawah tadi ke Cisadon. Jadi kalau dihitung-hitung jarak ya, kalau ke Cisadon 7 km dari bawah, ke sini udah sekitar 3,5 km maksudnya. Nasi bakar sambal matah. Di Pondok Pemburu ini kita pesen nasi bakar. Kata Papa Herwin, ini salah satu menu jagoan di sini. Dihidangkan pakai sambal matah. Enak banget itu. Di tengah udara dingin, badan capek, makan nasi bakar yang masih hangat, emang mantep. Kering ini ya. Harum banget. Ini adalah susu jahe. Minumannya pesan susu jahe. Cuma untuk susu jahenya masih juara susu jahe di Tapos sih. Kalau di Tapos itu ada warung oncom namanya. Tempat singgah sepedahan yang biasa kita datengin di kawasan Depok. Kita sampai Pondok Pemburu sekitar jam 11-an. Targetnya nih nanti jam 1 udah sampai Kampung Cisadon. Soalnya jam 2-an kita harus balik biar nggak kesorean. Kalau sore kan di sini sering hujan ya. Ya males juga ya sepedahan hujan-hujanan, dingin. Tadi dari bawah kita berangkatnya sekitar 9:30 lah gitu kira-kira. Jalanan dari Pondok Pemburu ke Cisadon juga udah lebih ramah tanjakannya. Ada tanjakan, tapi nggak banyak. Mestinya sih bisa lebih cepat ya di paruh perjalanan kedua ini. Tipsnya adalah sabar, jangan diforsir, istirahat kalau capek, dan dinikmati perjalanannya. Ini kan perjalanan senang-senang, bukan balap-balapan gitu.
lewatin Datar Hamerang. Ini Datar Hamerang tuh tempat camping yang cukup terkenal ya di sini. Goesnya mulai tuh semakin asik. Pemandangannya juga stunning kalau kata anak-anak sekarang. Karena kan udah lebih tinggi ya posisinya gitu. Kita bisa ngeliat kota-kota di bawah gitu kan. Wah, enak nih gue sini. Di atas sini goes juga mesti hati-hati karena sebelah kirinya lumayan nih berhadapan langsung tuh, beberapa spot berhadapan langsung sama tebing yang cukup curam. Tapi pada bagian ini percaya deh, kalau emang suka kegiatan alam bebas, rasa capek dan ngos-ngosan itu gak terlalu menyiksa, beneran. Karena seru banget treknya. Ya gitu ya, beda orang kan beda kesukaan. Ini pendapat kami. Oh, enggak. Kami sempat istirahat dulu di saung pinggir jalan begitu ketemu tanjakan yang lumayan panjang gitu. Ya. Curamnya sih nggak terlalu ya, tapi karena jalannya batu-batu kan effortnya lumayan buat goes. Setelah itu ini terlewati ya, baru deh ada turunan panjang. Mantap. Oh, tuh. Tuh dia, jalannya enak. Pelan-pelan ya, sambil di rem-rem.
Jangan. Mesti dipastikan tuh ya, rem sepeda dalam keadaan baik kalau kesini. Itu satu-satunya bisa kita cek. Cek-cek tuh rem sepeda, soalnya nanti pulangnya bakal turunan terus. Iya. Mungkin. Burung. Burung, suara burung. Tuh depan tuh, air mancur. Ini air mancur nih, air mancur. Salah satu bagian seru adalah saat kita ngelewatin air terjun kecil di pinggir jalan. Papa Herwin tuh bilangnya air mancur, coba. Gimana mancur dari mana? Ini mah bukan mancur, terjun dari atas ke bawah. Iya. Udah gak sabar dia mau sampai duluan. Sementara kan itu turunnya lumayan bikin takut. Jadi begini nih ribetnya. Kalau nanjak ya, dengkul gak kuat. Terus turunan nyalinya ciut gitu. Ya, tapi rasa penasaran memang mengalahkan segalanya ya. Cuman emang tekadnya aja gitu ya, sama rasa penasaran. Kuatnya mah biasa-biasa aja gitu. Aliran air ini lumayan bikin seger. Kalau nggak inget pakai sarung tangan, tadinya mau cuci tangan terus basuh muka. Sayang, udah terlalu lelah bahkan untuk melepas sarung tangan. Di spot ini kita sempat papasan sama rombongan Lenny. Ada Discovery yang bagian depan, sementara di belakangnya nyusul tuh Defender. Tapi bukan cuma Lenny doang deh, ada kendaraan 4x4 lain gitu ya. Kayaknya mereka habis selesai camping deh di atas, ada acara gitu.
Cisadon semakin dekat, habis kena air langsung tambah semangat goesnya. Biar jalanan becek dan basah, hajar udah. Ya kan udah sampai di sini, mesti dong jejakin roda-roda sepeda kita tuh ya. Dan sepeda kita mesti sampai tuh. Ninggalin jejak di desa yang terpencil, berada di atas bukit yang dikasih nama Cisadon. Udah deket. Udah deket lah. Kalau begini enak ya. Iya. Udah banyak yang rata kalau di sini. Ya di sini udah banyak yang rata. Hah? Ya. Ayo. Nanti kalau lewat sini ya akan banyak ketemu pohon kopi di pinggir jalan. Kopi itu salah satu komoditas utama warga. Jangan lupa ya beli deh kopinya buat beli oleh-oleh. Sekaligus nambahin rezeki orang sini kan.
jalan aja duluan. Aku harus turun kakak ini. Ya. Ada kejadian yang lumayan kocak sih. Ini nih grogi, entah gimana ya. Pas papasan sama mobil bingung gitu pilih jalan yang mana. Karena kan becek banget ya. Ngapain ke situ? Yang ada akhirnya jeblos deh sepatu Enggak, sampai ke kakinya. mata kaki, coklat semua itu. Udah dekat lah, ntar cuci sana keringin. Ya, terima nasib aja. Biarin kering sendiri, biar tanahnya nanti rontok juga sendiri. Lihat apa? Kalau udah lewatin hutan bambu, itu tandanya udah nggak jauh desa Cisadon. Gak bisa aku diajak baca. Lewatin sini nih, adem banget. Ya, terus. Hah? Ya. Nah, terusin. Ayo, Bu. Rumah-rumah kampung pelan-pelan mulai kelihatan tuh, satu-satu. Kalau yang ada di sepanjang jalan tadi kan lebih banyakan warung ya, ataupun gubuk buat singgah. Kalau ini beneran bangunan rumah tinggal. Udah dekat ini. Semangat. Udah dekat, semangat.
ngepot belakangnya. Remnya dua-duanya. Sekali lagi jalan becek menghadang. Sampai itu gerbang depan. Terus. Slip. Iya, slip. Setelah sekitar 3 jam perjalanan nanjak ya, sampai juga akhirnya. Alhamdulillah. Oh, sampai. Finish di gerbang desa Cisadon. Dapat terus. Buat pesepeda hore-hore seperti kami yang nggak ngerti apa-apa, ya ini sih sebuah pencapaian ya. Sampai di sini dengan selamat, itu yang paling penting, selamat. Langsung mampir ke warung Mang Romin namanya. Ini warung langganan Papa Heru nih kalau main ke Cisadon. Ya mau naik trail, mau bawa Landy. Sampai sekarang kita bawa sepeda juga ke sini. Si Bang Romin sampai nanya, lah sekarang bawa sepeda, udah bosen bawa Landy. Udah gak main motor lagi. Ini baru nih emang pertama kali kita bawa sepeda ke sini. Di sini nggak ada sinyal, jadi harap maklum nggak bisa update status. Ketemu rombongan motor gede tuh yang tadi sempet bareng waktu nanjak. Nah, mereka tuh udah pulang aja. Ya cepet ya, namanya juga naik motor. Tadinya tuh ya, mereka cuma mau sampai Pondok Pemburu aja loh. Setelah kita komporin dan dikasih tahu abis ini jalannya bagus, akhirnya jadi juga kan ke Cisadon. Sampai tuh alhamdulillah. Yang wajib dilakukan kalau di Cisadon adalah, nih jangan lupa makan Indomie. Ya meskipun sebenarnya bisa juga sih kita minta makan nasi di sini. Kalau mau pesen lauk juga bisa, kayak ayam atau telur bisa digorengin sama Mang Romin. Cuma di sini Indomie is the best. Udaranya sejuk dan cenderung dingin. Makanya seperti deh pakai windbreaker biar nggak masuk angin. Di Cisadon tuh ya nggak bisa pesen minuman dingin. Jadi seberapapun haus, seberapapun capek dan tenggorokan minta dibasahin sama air es, nggak ada itu air es. Nggak ada kulkas soalnya. Listrik di sini cuma buat penerangan aja. Alhamdulillah masih ada lampu listrik. Jadi pesanlah minuman hangat karena itu lebih sehat.
Terus ngapain setibanya di Cisadon? Ya udah, gini-gini aja. Menikmati hidup serba santai di desa ya, selonjoran gitu. Nggak ada deadline, nggak ada yang ngeburu-buru, nggak sibuk sama handphone karena percuma juga nggak ada sinyal ya kan. Paling handphone cuma buat motret-motret gitu. Orang Cisadon seneng hidup kayak gini katanya. Sempet nanya tuh ke Bang Romin, kalau jalan di aspal gimana? Kan lebih mudah tuh hidupnya ya, transportasi ke sana sini lebih gampang. Tapi si bapaknya malah bilang, kalau jalan bagus nanti nggak ada yang mau main ke sini. Karena di sini keunikan Cisadon. 1, lokasinya terpencil. 2, butuh perjuangan buat mencapainya. Kalau jalan mulus coba bayangin, bakal sama tempat-tempat lain. Terlalu mudah dicapai, nggak ada lagi yang bikin penasaran. Sampai titik ini, saya ngerasa si Bang Romin ada benernya juga ya. Udah nggak ada lagi. Ada yang jalan kaki lagi. Dari warung kita jelajahin dikit lah desa kecil ini. Desa Cisadon masuk dalam wilayah Kelurahan Karangtengah, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, di Jawa Barat. Gak banyak sih sebenarnya rumah penduduk. Jaraknya juga jauh-jauh gitu. Ada musola gitu kan di sini. Masjid. Dulu sih kalau desa ini dikenal karena sering disinggahi sama itu para penggemar motor trail tuh yang suka nerabas-nerabas jalan suka nerabas-nerabas hutan gitu ya. Kendaraan off-road roda 4 dulunya juga masih kesulitan kesini gitu, agak berat lah. Kalau sekarang jalanannya semakin baik sih sebenarnya. Tapi penggemar motor trail malah berkurang tuh kata Bang Romin, karena mungkin tantangannya nggak semenarik dulu ya. Dulu kan mesin terabas-terabas gitu kan. Masih ada mereka tuh datang ke sini, tapi nggak sebanyak dulu. Cuma emang berganti. Kalau yang ngetrail berkurang, yang nambah adalah para trail runner dan penggemar trekking. Apa bebannya? Kiri kanan sih. Kanan kan ya. Kita sempat ke ujung desa, menyambangi tempat yang dulu kita lewatin waktu kita jalan-jalan ke air terjun deket sini. Penasaran, karena kata Bang Romin, jalan ke atas ke arah Rawagede udah mulai dirapiin dan bisa muat mobil. Kan sebelumnya cuma single track aja tuh buat motor. Katanya sekarang mobil bisa. Cuman masih off-road dan belum tembus sampai Rawagede. Sampai situ tambah males gue ke atas. Udah kita balik lagi aja. Yang menarik di sini vokal pointnya ada empang di tengah desa. Di depan warung Mang Farid namanya. Ada banyak banget ikannya. Seru deh ngeliatnya. Tuh ikannya juga kalau kita jalan kemana ngikutin gitu, ngarep dikasih makan. Dari pusat desa Cisadon ini, kita bisa nerusin trekking ke beberapa lokasi wisata alam lain. Tinggal pilih mau kemana. Buat guide-nya bisa minta orang sini yang temenin. Udah biasa mereka antar tamu. Wisata trekking sekarang jadi salah satu andalan warga sini buat nambah-nambah penghasilan. Sebab kalau panen kopi dan hasil ladang kan nggak bisa tiap hari. Inilah tentramnya Cisadon. Nongkrong pinggir empang, ngeliatin ikan, sambil dengerin suara serangga yang rame banget dari bukit-bukit yang mengelilingi desa. Di atas empang ada saung-saung di mana pengunjung bisa menikmati makanan yang kita pesen tuh dari warung yang ada di seberangnya. Warung Mang Farid tuh yang paling dekat. Sekitar jam 2 siang, akhirnya kami memutuskan untuk turun meninggalkan desa Cisadon. Perjalanan turun relatif lebih mudah dan nggak terlalu nguras tenaga kayak naik tadi.
Sempat ngelihat rombongan pengunjung yang mengabadikan gambar di pinggir danau buatan. Ini nih, danau ini adanya di salah satu camping ground yang lumayan baru di Cisadon. Kalau mau camping di sini, kalau nggak di camping ground sebenarnya juga bisa. Jadi tinggal cari aja lapangan-lapangan atau lahan-lahan kosong yang masih banyak bertebaran. Di episode camping di Cisadon kita udah jelasin kok kalau gimana camping di sini dan fasilitasnya apa aja. Di jalan pulang sempat lihat Kopi, warga pakai ngangkat apa? kopi yang dijemur. Kopi ya. Menjelang sore emang biasanya hujan tuh, makanya biji-biji kopi ini perlu diceritakan. Buat Papa Herwin yang naik MTB, wah senang banget ya jalanan turun gini. Ngacir. Sementara si Marine Four Corner perlu diturunin sandalnya sampai mentok biar nggak nungging-nungging amat yang bisa menyulitkan keseimbangan. Mari Pak. Biasanya nenek duduk sini. Oh di situ. Mari Pak. Ayo. Terus. Mari Bang. Kalau tadi naiknya sampai 3 jam lebih, turunnya cuma sekitar 1 jam lebih dikit. Itu juga dengan kondisi turun santai karena, mohon maaf ya, Mama Yosi ini ya, takut kalau naik sepeda di turunan. Jadi kalau mulai curam-curam gitu turunannya, ya dituntun lagi sepedanya, gitu. Sekitar 3:30 sore, kami udah sampai deh di lokasi si Bulmon parkir. Sepeda yang belepotan tanah langsung naik ke kabin belakang. Di Sentul sempat mampir beli oleh-oleh tomat dan pisang. Ini perjalanan yang menyenangkan ya. Alhamdulillah ya. Sekali-sekali ya channel Ajak Anak gak ngajak anak. Biar papa mamanya bisa sejenak berduaan. Ikuti terus channel Ajak Anak. Siapa tahu ya ada kesempatan upload lagi vlog sepedahan. Wassalamualaikum.